Ya, untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Mbak Rita Effendi, Investment Consultant dan juga founder Indonesia Investment Education. Selamat pagi Mbak Rita. Selamat pagi Mas Vicky, terima Baik, kasih udah di-invite lagi ke sini. terima kasih sudah bergabung bersama kami kembali di Market Buzz. Semoga sehat selalu Mbak Rita. Kalau kita bicara mengenai beberapa hal yang kemudian membuat pergerakan IHSG begitu ya, nampaknya bergerak positif di perdagangan kemarin. Salah satunya adalah terkait dengan beberapa stimulus yang diberikan oleh pemerintah, di antaranya adalah Menko Erlangga Hartarto mengumumkan paket kebijakan terbaru pemerintah yang disebut paket ekonomi 8+4+5 yang terdiri dari 8 program untuk tahun 2025, 4 program untuk dilanjutkan pada tahun 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja. Bagaimana sebetulnya pasar bereaksi terhadap paket kebijakan ini pada saat kemarin diumumkan, Mbak Rita? Pasar meresponnya secara positif ya, karena ini langkah stimulus pemerintah kan untuk menjaga momentum ekonomi, terutama di kuartal-kuartal akhir nih 2025. Terus juga kita ada optimisme kalau paket ini bisa membantu penyerapan tenaga kerja, memperlebar daya beli masyarakat nih ya, terus sama mendukung sektor-sektor yang terdampak karena lemahnya konsumsi domestik. Jadi itu harusnya sangat positif ya, karena kan sebelumnya udah ada paket untuk bank, sekarang ini ada paket untuk langsung ke masyarakat umumnya gitu. Baik, kalau kita kemudian breakdown kebijakan mana saja yang akan berdampak terhadap konsumsi domestik, Mbak Rita, which is ini menjadi satu hal yang memang jadi concern banyak pihak begitu ya, mengenai pelemahan daya beli beberapa waktu yang lalu. Benar, benar. Nah, kalau yang paling langsung berdampak ya ke sektor konsumsi ya. Kebutuhan pangan. Karena itu kan periode Oktober sampai November ya, distribusi beras itu kan langsung barang pokok. Kemudian diskon iuran JKK, JKM itu juga buat pekerja yang bukan penerima upah kayak ojol, kurir, sama transportasi online itu akan mengurangi beban dia sebagai pekerja informal. Jadi bisa mungkin pengeluarannya yang lain bisa dialokasikan ke tempat lain untuk konsumsi lain. Dan bantuan upah sektor padat karya itu juga cash untuk dari Kemenhub untuk memberikan tambahan pendapatan itu juga bisa meningkatkan daya beli. Kemudian pelayanan tambahan untuk manfaat rumah tangga, fasilitas kredit itu juga bisa mendongkrak sektor properti karena terkait industri rumah tangga, material bangunan, furniture, dan barang konsumsi rumah tangga lainnya. Oke, selain memberikan dampak positif secara psikologis, beberapa sektor juga nampaknya mendapatkan berkah dari paket kebijakan ini begitu ya. Salah satunya adalah dari apa yang Anda sampaikan terkait dengan sektor konsumsi dan juga sektor properti. Lalu kalau kita lihat secara historical begitu ya, kalau kita lihat bagaimana pemerintah cukup sering lah memberikan program yang bersifat insentif lah yang selama ini diterapkan ataupun diberikan. Seberapa efektif sih sebetulnya dan seberapa besar kemudian market juga memberikan reaksi terhadap insentif-insentif tersebut, Mbak Rita? Biasanya sih begitu ada stimulus, itu mau di negara manapun, itu market akan merespon secara positif dulu. Karena dinilai adanya usaha pemerintah untuk mensupport ekonomi. Nah, kayak begitu kemarin ada berita bank mendapat tambahan dana 200 T, itu kan sektor perbankan langsung naik ya. Dan ini mungkinnya juga sektor consumer akan terdongkrak dan juga kelihatannya properti juga akan terdampak nih. Karena kan ada tambahan juga untuk sektor properti. Biasanya sih langsung merespon secara positif, cuma nanti setelah di akhir-akhir akan dilihat nih realisasi daripada programnya itu tercapai apa enggak, ada rintangan atau enggak, ada perubahan atau enggak, biasanya sih. Tapi umumnya akan langsung merespon secara positif. Lalu bagaimana dengan kekhawatiran terkait dengan melebarnya defisit, Mbak Rita? Karena kalau ada insentif kan berarti perlu anggaran begitu ya. Walaupun mungkin Menteri Keuangan beberapa waktu yang lalu terkait dengan program insentif yang diberikan oleh pemerintah tidak akan mempengaruhi terhadap pelebaran defisit begitu. Nah, bagaimana Anda melihat ini, Mbak Rita? Kelihatannya kalau defisit itu memang udah nggak bisa kita hindarin ya. Tapi minimal gini, kalau ada tambahan atau ada stimulus ekonomi, diharapkan ada pergerakan roda ekonomi. Jadi kalau rodanya berputar, otomatis ada pergerakan ekonomi. Itu bisa membantu kita punya target untuk pertumbuhan ekonomi itu tercapai gitu. Tapi kalau defisit kan memang udah melebar dari sejak
beberapa tahun terakhir ya, itu memang Ya. udah nggak bisa dihindarin sih kalau aku bilang sih. Walaupun kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh pemerintah, akan mencoba untuk komit untuk menjaga defisit di bawah 3% begitu ya. Mudah-mudahan dengan Iya, adanya insentif ini tidak membuat akhirnya pemerintah merubah pikirannya menambah begitu atau pinjam. mengubah Iya, komitmennya. Baik, kita akan bahas sedikit mengenai pergerakan dari IHSG yang kemarin melesat 83 poin atau 1,06% ke level 7.937. Bagaimana Anda melihat penguatan ini, Mbak Rita? Penguatan ini memang kemarin didukung oleh beberapa sektor yang cukup dominan ya, seperti dari Konglo Stock juga ada kenaikan dari Petro sama kayak dari banking sektor. Jadi hari ini juga indeks kelihatannya berpotensi akan terus menguat ke area 7980 hingga 8050 karena dia bertahan di atas support 78, 7850. Jadi kelihatannya masih akan bergerak di area positif dan berpotensi rally menuju all time high di 8023 nih kalau dia berhasil nge-break di 7935. Baik, selain Sekarang udah dibuka langsung 42 poin plusnya. Baik, selain ditopang oleh beberapa insentif terkait dengan ekonomi dan juga pergerakan dari saham-saham berbasis big caps lah ya, ini yang menopang penguatan dari IHSG. Sebetulnya sentimen apa lagi yang kemarin nampaknya membuat kemudian market cukup percaya diri untuk bisa masuk ke sektor-sektor tertentu? Apakah kemudian optimisme terkait dengan penurunan tingkat suku bunga acuan oleh Bank Indonesia ini juga menjadi faktor penopang atau ada sentimen apa lagi, Mbak Rita? Sebenarnya ada beberapa sentimen yang kemarin memperkuat indeks ya, kayak adanya dari kalau kita lihat kan kayak Info, MBMA itu naik ya karena memang ada Danantara tuh membuka peluang untuk masuk ke proyek smelter high pressure acid leach, itu membuat sektor-sektor nikel itu yang didominasi oleh seperti Inco dan MBMA itu naik. Kemudian juga Telkom kemarin juga mengalami kenaikan karena memang sempat ada rumor kalau Telkom itu akan meng-IPO-kan anak usahanya. Itu juga memberi katalis positif dan hari ini Telkom di luar juga terjadi kenaikan yang cukup lumayan ya. Saham Telkom yang listed di New York itu mengalami kenaikan. Jadi beberapa saham ini kemudian mendorong indeks itu untuk terus menguat ya. Seperti hari ini juga kayak kita lihat banking sektor semua, hampir semua sektor itu buka di area yang positif. Ya, penguatan IHSG ditopang oleh sektor barang konsumen non primer yang menguat 2,39% dan juga sektor infrastruktur yang menguat 2,34%. Baik, usai jeda berikut ini kita akan kembali tentunya dengan bahasan saham-saham yang Anda rekomendasikan, Mbak Rita, dan juga hal lain yang menarik untuk kita bahas usai jeda berikut ini. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.